Yunus membawa kapitayan. Iki orang kapitayan dhewe gak ngerti iki padha bisa jadi. Kapitayan itu awalnya Nabi Yunus. Mula bukanya itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang putranya Nabi Ismail. Ada dua Khidir. Khidir gurune Nabi Musa, yang satunya Haidir. Haidir yang putra Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Erlangga. Ki wong Kediri ya roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu ala ghaniyil hamid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah sedayanipun. Pertama, mari kita memunajatkan rasa syukur dan bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dengan ucapan Alhamdulillah wa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam satu dimensi fakir manungso yang butuh, kita sebagai manusia yang butuh memproses diri untuk dapatnya menyatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua aktivitasnya. Semoga dalam ridho, fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ampunannya, kesadaran sebagai hamba yang fakir akan meletakkan semua titik ego ananiyah kita, sehingga kita di hadapan Allah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Faktanya kita itu juga, kalau kita berbicara tentang kefakiran, fakir dalam pengertian kekosongan jiwa, dalam pengertian jiwa yang kosong, butuh pertolongannya Allah, butuh fadlnya Allah, butuh rahmatnya Allah. Semua aktivitas kita itu butuh yang diridhoi Allah. Dan di ini khawatir, ini ada titik balik bahwa bumi ini diwariskan kepada mereka yang soleh dan solehah. Sing arepe dindelne menungso untuk berada di posisi kesombongan itu sebenarnya apa kalau kita ngomong tentang konsep keberadaan manusia? Karena secara konsep kita sering mengaturkan bahwa ya lamuna ala duhir. Secara konsep itu ada kehidupan yang lahir dan ada kehidupan yang batin. Namun kehidupan yang lahir itu ditentukan oleh kehidupan yang batin. Kalau lahirnya rusak berarti batinnya rusak. Atau dengan kata lain, jika batinnya rusak maka kehidupannya juga akan rusak. Kenapa Qabil tidak diterima
Sedang yang diterima adalah Habil. Yang diterima itu adalah Habilnya, karena memiliki konektivitas sambung dengan gurunya. Sedang Qabil, dia hanya menggunakan otaknya, hanya menggunakan pikirannya, sains secara konsep tentang kehidupan. Dia mempersembahkannya hanya dengan menggunakan rasional, tanpa sebuah kesadaran innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi. Tanpa adanya kesadaran bahwa Allah dan malaikatnya itu nyambung, manunggal dengan nabinya, bersolawat kepada nabinya. Maka supaya manusia itu supaya sambung, supaya manusia kita ini juga dapat cahaya Tuhan, terangnya Tuhan, maka kita juga harus bersolawat kepada Nabi. Artinya kita harus nyambung, connect dengan Nabinya, bersolawat kepada Nabinya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita juga bersolawat, ketemu di titik tengah. Al-wasilah, wabtahu ilahil wasilah. Hanya jika nyambung dengan wasilah, maka ridho, maghfirah, ampunan, rahmat itu baru diproses, baru terwujud. Hanya karena sebuah gengsi manusia terkadang tampak berat. Padahal kalau kita mau ngomong jujur, saat fa'aina tadhhabun, kemana kamu akan pergi? Untuk apa kamu itu di dunia? Setelah di dunia kemana kamu akan pergi? Kenapa kamu dilahirkan di dunia? Kemudian kenapa kamu harus berproses di dunia? Dan kemana setelah di dunia ini? Proses apa yang harus kita lakukan supaya kita itu berada di dalam tujuan, di dalam satu kepastian tujuan hidup. Saat ya'lamuna al-dhihir, saat hanya pengetahuan yang lahir, ukuran standar hidup itu hanya lahir. Lahir itu dibela habis-habisan. Yang keluar dari tubuh, itu semuanya cenderung menjijikkan, cenderung najis, cenderung sesuatu yang merusak, cenderung sesuatu yang kotor. Sing metu kok cangkem jenenge idu, sing metu kok mripat jenenge apa? Blolok. Sing jenenge metu kok kuping jenenge kopok. Sing metu kok gorokan jenenge liyak. Sing metu kok irung jenenge, sing metu kok ngisor jenenge. Kita tuh kemana-mana ternyata membawa kotoran. Dan kita bangga dengan membawa kotoran itu. Dan kita menyombongkan kotoran diri kita itu. Semakin sombong berarti semakin menunjukkan kekotorannya. Makanya orang semakin sombong, blolok, itu berarti semakin orang sombong, itu berarti kopoknya semakin banyak. Semakin orang sombong, berarti bloloknya semakin banyak. Apa yang dibanggakan di dalam diri kita? Semuanya tampaknya menjijikkan. Apapun yang dikeluarkan, bahkan pada saat di dalam tubuh kita atau ada penyakit pun juga harus dikeluarkan. Sesuatu yang benda asing yang berada di dalam tubuh, yang akan menjadikan penyakit, akan menjadikan rusak, akan menjadikan kebohongan-kebohongan di dalam diri yang dikamuflase dengan pakaian, dikamuflase, dikopiai, di sorobani, ini ternyata barang bosok.
dikopiai, diragati, menjadikan tukaran, diklambeni, dipacai, iki barang bosok. Ngerti nggak wadiwi? Sing kita baju iki lho ketoke baju takwa, sing diklambeni iki lho barang bosok. Apa yang akan dibanggakan? Sing metu sing sangka gak najis ki mung air mata. Ngono ritake jek enek mata basa resik dia katakan mata buaya. Air mata yang penuh dengan pura-pura, kepura-puraan. Artinya apa ini? Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang tertolak. Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang kotor. Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang tidak layak berada di dalam. Sesuatu yang akan hanya menjadikan kotoran pada saat masih berada di dalam. Makanya pada saat ada kalimat waman adlama mimman iftara 'alallah kadiba. Pada saat kotoran dipertahankan untuk berada di dalam, kemudian disangka bahwa kotoran yang merusak itu sesuatu yang kita pertahankan itu ternyata adalah kelaliman dan kedoliman. Yang kita pacai ini adalah saat orientasinya adalah lahiriah, itu adalah dolim, itu adalah lalim. Qala auhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'a wa man qala sa'anzala mithla ma anzalallah. Kemudian dengan pakaian-pakaian yang sedemikian terhormat, kemudian dikatakan inilah pakaian takwa, inilah ciri-cirinya dengan menggunakan ciri-ciri jasad lahiriah, itu dianggap sebagai bentuk ketakwaan. Akan tetapi kehidupan yang sifatnya batin, kehidupan yang batiniah itu terabaikan. Maka ini disebut sebagai orang-orang yang dolim. Walau taro idh dolimu fi humaratil maut. Kan gitu. Ini saya buka dengan kalimat ini. Quran sangat jelas dan terlalu jelas. Saat orang meninggal dunia, ruhnya itu cepot, ruhnya keluar. Itu berarti adalah barang kotor, barang najis, barang yang tidak bermanfaat. Jika dia kembali kepada Tuhan itu nggak nek manfaate, nggak nek faedahe, barangnya kotor, penuh dengan najis, karena dikotori dengan lahiriah, dikotori dengan tujuan lahir, dikotori dengan nafsu ananiyah, dikotori dengan ego, sehingga akibatnya ruhnya itu ketempelan kotoran-kotoran, sehingga pada saat meninggal dunia, walau taro iridzolimuna fi ghomaratil maut, maka terjadilah sakratul maut, ruhnya keluar. Wal malaikati basitu aidihim akhriju anfusakum.
keluarkan nyawamu. Nyawamu barang najis. Nyawamu akibat berperilaku berperilaku waman adlamu mimanif taroh Allah karena berperilaku dolim lalim berlaku dolim dan lalim. Orientasi hidup lahir untuk lahiriah, hidup jasad untuk jasadiah, hidup nafsu untuk nafsiyah. Maka mereka saat meninggal ruhnya cepot, ruhnya keluar dari tubuh. Tadi di depan saya matur, sesuatu yang dikeluarkan itu adalah kotor. Makanya pada saat lah seharusnya gimana pulang itu? Quran sudah memberikan penjelasan yang sangat terlalu jelas. Quran sudah memberikan satu solusi yang sangat jelas. Faduriba bainahum babun bisurilahu babun batinuhu fihi rohmah. Mereka yang ruhnya dapat diterima kembali ke rojiun, kembali kepada Tuhannya, itu adalah mereka yang di dalam batinnya itu ada rahmat. Mereka yang kembali kepada Tuhan. Akan tetapi dohiruhu yang keluar, yang cepot itu adalah azab, terusir. Dia terusir. Maka dikatakan basitu aidihim, dipukul dengan keras. Minggato kamu, keluar kamu, jiwamu keluarkan. Pada hari ini al-yauma tajzuna azabul huni bima kuntum taquluna 'alallah ghairul haq. Karena kamu tidak mengenal hakikat, karena kamu tidak mengenal haknya Tuhan, karena kamu tidak mengenal keberadaan Tuhan, karena kamu tidak mengenal hakikat hidup, karena kamu tidak mengenal hakikat jati dirimu sendiri. Maka keluarkan jiwamu, keluarkan ruhmu. Pintu tertutup bagi kamu. Ini ayat. Terperanjat kaget walau taro iriddolimuna fi ghurnatul maut, saat mereka yang dolim, mereka berbicara kebenaran, mereka berbicara tentang banyak orang beragama itu tapi tidak bertuhan. Karena pada dasarnya para nabi itu tidak ada yang membawa agama. Yang menilai nabi itu membawa agama, Nabi Muhammad membawa agama Islam, Nabi Isa bawa Kristen, Nabi Daud bawa Yahudi, Musa bawa Yahudi, Ibrahim itu membawa Hindu, Zulkifli itu membawa Buddha, Soleh membawa Konghucu, Yunus membawa Kapitayan. Iki orang Kapitayan dewi gak ngerti gitu dong, bisa jadi. Kapitayan itu awalnya Nabi Yunus. Mula bukannya itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang putranya Nabi Ismail. Ada dua Khidir. Khidir gurune Nabi Musa, yang satunya Haidir. Haidir yang putra Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Erlangga. Ki wong Kediri ya roh. Wes gak apa-apa dibuka wae nggih cerita sekilas, detailnya kan satu saat. Erlangga itu Nabi Ismail.
Nek kowe takok kitabe ngendi? Enggak. Romo enggak punya. Dasarnya apa? Lah aku jagongan karo sing bersangkutan. Lagi perkorone iki percaya ora terserah gitu. Tapi seksinya enek, seksinya ada. Karena beliau hadir itu sambil membawa sesuatu. Biasanya kalau enggak pakaian, bawa hadiah pakaian, bawa hadiah sarung, bawa hadiah apa? Kadang itu artefak, pusaka. Terus pusaka sampai pendopo penuh itu kan dari masing-masing nabi teko nggak bawa ngaturi. Aku nggih apa dadi museum iki kalian. Tapi sekaligus memberikan jawaban bahwa orang-orang di masa lalu yang dikatakan sebagai bangsa batu, zaman batu itu gugur secara artefak karena ternyata beliau-beliau ini bahkan sebelum Nabi Adam itu ternyata pusaka itu fungsinya orang di kedikdayaan ya, pusaka itu piandel bukan dalam makna, bukan sebagai sebuah makna untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Memang ada pusaka yang untuk perang. Tapi pusaka di zaman dulu itu fungsinya stempel, salah satunya sebagai fungsi stempel, sebagai fungsi gilir gumanti, itu menunjukkan yang sah. Biasanya dulu yang digunakan adalah pusaka. Saya katakan cerita sekilas ini menggok sekilas. Dari jauh sebelum Nabi Adam, itu kemampuan menggabungkan material batu, meteor dengan besi, dengan baja dan logam mulia, baik yang berupa titanium dan yang berupa Fe besi kemudian dengan emas, itu dapat disatukan menjadi satu pola, menjadi satu sistem. Itu hanya dimiliki orang masa lalu. Orang sekarang itu untuk menggabungkan antara emas dengan batu, lengket menjadi satu, itu belum bisa. Ada teman kita yang di unsur di petinggi di sana, di Pindad, itu cerita, wuli wong enak bae. Lah itu zaman ini tuh belum bisa menggabungkan emas, titan, batu, besi, baja itu menjadi satu, lengket tanpa dilem. Dan intan. Itu kelet. Nyatu. Teknologinya apa? Itu dengan kata lain berarti di zaman dulu teknologinya kan canggih banget. Canggih banget. Jadi beliau itu hadir sambil membawa kemudian cerita, bawa cerita. Aku gak tahu gawani apa-apa aku raruh. Aku nyuguh tak suguh apa aku. Kalau itu ada saksinya, ada barangnya. Saya nggak tahu orangnya dulu sebesar apa karena pusokone nggak mungkin disengklet oleh orang sekarang.
Ya saiki itu pusaka tuh rata-rata yang besar itu kan 33, 41 itu disengklet aja kan wis ketok dawa banget. Lah anake dawane iki 1 meter terus 2,5 meter, 2,5 meter panjangnya itu 2,5 meter. Beberapa itu panjangnya 2 meter. Terus dhuwure sepira kira-kira wangi. Jadi kadang itu beliau diluruske sejarahé mosok aku diceritakne ngene. Lah pripun to? Kadang ya tak jawab. Lah wong wis gak duwe raga kok duwe gelo. Enggak, dilurusne kan gitu.